Saya pernah mengumpulkan 135 tunarungu dengan teman-teman. Hampir rata-rata mereka ketika ditanya Allah itu lebih dari satu. Jawaban mereka. Saya datang ke rumah-rumah. Bahkan lebih parah lagi kabupaten, tidak bisa isyarat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang-Bincang Menginspirasi bersama Ustadz Yadi. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, ini enaknya Abah apa Pak Ustadz ya? Mama adalah. Nah, soalnya kan akrabnya bilang Abah Yadi, tapi setelah melihat sekarang, kegiatannya berubah nih. Jadi takutnya Abah tuh pengen dipanggil Ustaz. Gitu. Tergantung enaknya teman-teman. Siap. Abah sehat, Bah? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Berarti kemarin kan sempat dijadwalkan tapi ada kegiatan di luar sana gitu kan, Bah, sehingga harus menjadwal ulang gitu. Alhamdulillah malam ini bisa bertemu, bersilaturahmi gitu. Karena udah lama juga gak bertemu dengan Pak Ustadz ini. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Bah, kemarin kan sempat lihat juga sampai ini ya, banyak yang share video Abah lagi mengajar ngaji. Terus lihat postingan-postingan itu ada tulisan Madrasah Tunarungu. Itu Abah pendirinya apa gimana, Bah? Ya. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di Indonesia, khusus Jawa Barat, tunarungu, alhamdulillah kita semua bisa datang bersilaturahmi. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang saya bisa bersilaturahmi dengan teman saya yang dulu pernah ya sama-sama mungkin ya. Sekarang alhamdulillah Allah ketemukan lagi. Mungkin kenalkan saya Yadi Mulyadi, pendiri Madrasah Diniyah khusus tunarungu di bidang agama. Alhamdulillah saya punya madrasah khusus Diniyah yang bergerak khusus di tunarungu untuk mengajarkan mereka agama, karena emang setelah melihat fenomena di lapangan banyak teman-teman kita, saudara kita, umat Nabi, ya hamba Allah yang saudara kita yang mungkin diberikan Allah kelebihan berupa tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Orang menyebutnya tunarungu atau tuli. Ternyata mereka kebanyakan tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah. Agamanya kosong. Karena apa? Tidak ada orang yang menyampaikan pada mereka tentang hal agama. Sehingga banyak mereka ketika kami datang bersilaturahmi mengumpulkan dengan mereka, ditanya Allah lebih dari satu. Ya, kebayang bagaimana kehidupan mereka tanpa ada agama. Karena sedikit orang untuk memperhatikan pada bab wilayah agama. Dari situlah kami punya pikir, punya kerisauan bahwa ini perlu ada penanganan khusus orang-orang yang benar-benar untuk bagaimana mereka itu sama untuk bisa mengenal Allah. Sehingga mereka bisa belajar sama-sama. Mereka sholat, tapi sholatnya dia harus tahu siapa yang memerintahkan sholat, siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memberikan. Itu harus dikenalkan pada mereka. Jangan sampai ada satu tunarungu meninggal tanpa mengenal Allah dan Rasulnya. Dari pemikiran-pemikiran itulah saya dengan istri mencoba untuk membuat satu madrasah khusus pada teman-teman tunarungu untuk mengenalkan mereka belajar agama. Mulai belajar tauhid, mengenalkan Allah, Rasulnya, belajar fikih yang sederhana, mulai yang membatalkan wudu, rukun wudunya. Bahkan mereka diajarkan Quran isyarat. Ya, Quran isyarat mereka mengaji Al-Qur'annya itu baca dengan isyarat. Seperti contohnya A, Ba, Tasa, dan lain-lain seperti itu. Alhamdulillah mereka senang, ternyata ada orang yang memikirkan mereka. Ketika mereka sudah dikenalkan, mereka sering berbicara, kenapa baru sekarang teman-teman mengenalkan saya jalan ke surga. Itu mereka sering seperti itu. Sebenarnya mereka rindu, karena fitrah mereka adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Cuma persoalannya karena ada keterbatasan mereka dan informasi. Ketika informasi disampaikan pada mereka tentang
Zat yang menciptakan mereka, mereka senang. Oh, ya seperti itu. Sama dengan kita semuanya. Seperti itu mungkin. Ya, ya. Tapi bah awalnya itu Abah bikin madrasah itu sendiri atau memang ada hal lain, bertemu dulu dengan Ya. kelompok mereka atau gimana? Pertama itu ketika tahun 2019 saya ketemu dengan satu jamaah yang khusus, teman-teman jamaah yang mereka kenal dengan Kemenang tapi mereka itu khusus di Tunarungu. Datang ke Tasikmalaya, lalu saya pun ikut ke sana. Ternyata ketika kami diajak pada mereka ke lapangan bersilaturahmi dengan teman-teman Tunarungu, merasa luar biasa ketika mereka ditanya Allah ada berapa, itu kan tentang head mereka tidak tahu, terus yang hal-hal lain tentang agama karena tidak ada yang menyampaikan pada mereka. Bayangkan mereka tidak ada yang menyampaikan, bahkan sekelas Jumatan pun belum ada yang memfasilitasi mereka. Mereka datang Jumatan tapi gak nyampe apa yang dibicarakan khotib. Bahkan ada sebagian tunarungu yang gak Jumatan. Kenapa? Datang pun karena gak ada yang menyampaikan seperti itu. Tapi dia tahu kalau datang di hari Jumat itu Jumatan, mereka tahu. Tahu itu Jumatan. Kadang ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya, kalau ada yang membaca, berarti kita tahu Jumat. Kalau kan nggak tahu apa itu Jumatan mereka. Ketika mereka duduk apa yang disampaikan oleh khotibnya apa itu kan. Itu yang karena kan salah satu yang itu adalah bagaimana sampai pada mereka juga. Ini kan belum disfasilitasi mereka. Terus coba bayangkan, orang-orang normal sudah mempersiapkan mulai RA, mulai TK-nya untuk menyampaikan agama sampai mereka menyiapkan berpikir bagaimana ada ulama, ada ustadz. Coba bayangkan sekarang di sekelas tunarungu ada yang menyiapkan nggak? Ini sekelas ustadz yang paham agama. Ketika mereka wudu tahu gak rukun wudunya ada berapa? Atau mereka bertanya mandi wajib ada berapa rukunnya? Saya pernah mengumpulkan 135 tunarungu dengan teman-teman. Hampir rata-rata mereka ketika ditanya Allah itu lebih dari satu. Jawaban mereka. Saya datang ke rumah-rumah. Bahkan lebih parah lagi kabupaten, tidak bisa isyarat mereka. Sulit. Nah ini mungkin sedikit orang kalau keterampilan mereka skill banyak yang mereka, tapi masalah agama itu. Ini yang penting bagi mereka karena mereka akan pulang, mereka akan sama dengan orang kita akan meninggal. Maaf, mereka itu karena mereka itu sama, mereka nikah, bayangkan. Kalau mereka tidak ketaklid oleh syariat agama, kenapa mereka nikah? Maka mereka bekerja, berarti kan ada aturan yang harus sampai pada mereka. Contoh dia menikah, berarti harus ada aturan yang nyampe pada mereka tentang pernikahan. Nah ini perlu disampaikan, siapa yang menyampaikan mereka? Contoh lagi, kalau Mang Ado tidak pesantren, ada mungkin bisa seminggu sekali belajar mungkin di masjid, pengajian umum ya, atau Jumatan. Coba mereka, pesantrennya tidak ada, tempat ngajinya tidak ada, yang mengajarkannya punya tidak ada. Mereka kemana belajar agama? Atau nanyain ketika persoalan masalah agama, halal dan haramnya, sunnah atau tidaknya ini. Tanya, kalau Ado bisa tanya langsung ke Ustadz, datang ke rumah silaturahmi, nanyakan, oh Ustadz mohon pencerahannya apakah ini halal atau haram? Coba mereka. Nah, ini belum dipikirin mereka. Tempat untuk belajar mereka tentang agama penting. Lebih daripada penting mereka, karena mereka akan meninggal. Mungkin mereka bisa selamat mungkin. Ya. Tapi orang-orang yang Allah berikan kelebihan berupa kita ini punya tanggung jawab oleh kita. Kita tidak bisa soleh sendiri, kita punya tanggung jawab. Berarti berangkat dari sana. Dari sana itulah keresahan melihat situasi fenomena mereka, ya Allah. Ya, mereka umat Nabi, hamba Allah, pengen sama-sama yang mengenal Allah. Sedikit mereka. Sehingga terus berpikir saya datang ke mereka, khidmat mereka, ajak mereka yang tidak punya ongkos, saya ongkosin mereka agar mereka bisa duduk untuk belajar agama. Ada yang datang dari Sukaraja, Ciawi, tepi mereka. Saya datangi ke rumahnya, saya jemput mereka subuh-subuh agar mereka bisa duduk dalam majelis untuk belajar agama. Bahkan kami datang ke rumahnya menyampaikan agama, khidmat mereka. Bukan hanya sebatas agama mereka, permasalahan mereka, bab hal lain-lain perhatikan. Karena apa? Semakin mereka ada khidmat, mudahan mereka bisa mau untuk belajar agama. Berarti kalau konsepnya Abah sempat tadi dibilang jemput mereka, berarti kan jemput bola tuh. Iya. Berarti ada penjelasan terhadap kepada orang tuanya juga. Ada, datang dulu ke orang tua. Saya datang ke orang tua, ngejelasin, orang tuanya seneng. Ini Pak yang ditunggu-tunggu saya itu ini Pak. Saya kebingungan bagaimana mengajarkan anak tentang agama. Bayangkan oleh kita ya. Anak itu semakin hari semakin beranjak dewasa.
pertanyaannya ketika mereka beranjak dewasa, bagaimana menjelaskan tentang balik? Bagaimana menjelaskan tentang perkara head pada mereka? Sulit. Ada satu tunarung yang menanyakan, kenapa saya gak boleh deket-deket dengan laki-laki, gak boleh pacaran dengan laki-laki? Kenapa kan orang bapak sama ibu bisa deket-deket? Bagaimana menjelaskan kata orang tua? Ini bisa selesai dengan agama. Lalu pertanyaannya, karena agama ini goib, neraka ini goib, Allah itu juga maha goib, amal itu goib. Beda dengan makan. Makan kerasa, minum kerasa. Betul. Bisa dijelasin, oh ini makan, ini kerasa. Coba ini masalah agama harus mereka jawab. Tapi harus berusaha. Karena yang bisa merubah mereka itu Allah. Tapi ada jembatan, ada usaha, ada ikhtiar Allah berikan pada kita. Siapa yang mau untuk pada mereka. Sebagai apa? Siapa yang mau menyampaikan agama pada mereka tentunya. Ini satu ladang yang luar biasa. Bahkan kami pernah nanya kepada ulama. Di zaman Nabi Muhammad SAW sampai di Nabi pertama Adam sampai ini belum ada tunarungu. Yang ada itu adalah yang tunanetra, Abdullah bin Maktum itu, yang dansa ada, kansa seperti dan lain-lainnya. Tapi yang tunarungu tidak ada. Tapi bahasa isyarat sudah ada. Kenapa di akhir zaman diberikan Allah? Mungkin kata ulama sebagai hujah terakhir, peringatan terakhir. Dan lebih luar biasanya saya menemukan satu hikmah luar biasa pada mereka. Mereka tidak mendengar, mereka tidak bisa bicara. Ketika agama disampaikan pada mereka, ketika dia mendengar adzan, dia ke masjid. Ada emang mereka ke masjid kan? Kita kan mendengar oh ya, diperingatkan oke gitu kan. Tapi ya, tetap artinya kata saya oh iya, agama itu adanya bukan di telinga, bukan di mata, tapi di hati. Walaupun dia pendengarannya tertutup, selama dia ada usaha ikhtiar untuk mencari agama, maka Allah akan masukkan agama itu walaupun tertutup. Nah, ini saya punya pelajaran dari mereka. Saya ada satu tunarungu Ciberem namanya, Maulana pernah. Dia ketabrak gitu kan. Saya datang ke rumah sakit. Pulang dia ke rumah. Ketika pulang ke rumah, dia tahu waktunya sholat asar. Kata orang tuanya makan, gak mau, saya pengen ke masjid dulu. Lihat jam. Mereka tuh lihat jam. Ada juga gak lihat jam, mereka perahan. Artinya kalau agama sudah nyampe pada mereka, subhanallah. Maka ini perlu, saya bersyukur alhamdulillah mungkin bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang dulu ini. Perlu ada satu mungkin ya pikiran bersama-sama mereka ya. Kita tidak bisa isyarat. Tidak semua harus bisa isyarat. Tapi ada ruang-ruang yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk membantu mereka. Karena kita tidak tahu amal mana yang Allah cintai. Mungkin sholat kita, mungkin ada perkara yang kecil yang bisa kita masuk ke surganya Allah, masuk ke ridhonya Allah. Ya kita tahu, mungkin menolong orang lain, mengenalkan mereka kepada Allah itu luar biasa. Ketika Nabi SAW melihat satu orang kafir meninggal dunia, dia nangisnya luar biasa. Ini apalagi ini. Kemudian berarti kan gini, mereka tuh kan secara hidup di lingkungan, misalkan mereka sering melihat kebiasaan tetangganya berangkat ke masjid, sholat, mengaji. Nah, untuk anak-anak yang istimewa ini, mereka kan tahu secara penglihatan. Cuma mungkin yang tadi Abah bilang, mereka tidak paham. Berarti hanya melihat kebiasaan tetangganya seperti itu kurang afdol juga ya? Karena nggak nyampe ya? Karena kan mereka itu kan informasinya hanya melihat, sedangkan hal yang perlu mereka tanyakan adalah bukan hanya melihat, tapi menjelaskan apa yang mereka lihat. Nah, itu yang kurang itu adalah menjelaskan apa yang mereka lihat. Contoh, mereka melihat orang ke masjid, ya, mereka ikut, tapi gak tahu apa yang dilakukan ketika di masjid. Sholat itu dari mana? Siapa yang merintahkan? Beda dengan kita. Sholat perintah dari Allah. Kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan itu. Mereka hanya ikut saja mereka. Kebiasaan karena mereka melihat, oh kebiasaan gini ke masjid. Seperti itu. Tidak ada yang menjelaskan pada mereka. Mereka bisa baca, iya bisa baca. Tapi gak bisa memahami. Kita pun yang normal perlu ada guru. Contoh ada satu bahasan dalam satu hadis saya terangkat. Contoh, barang siapa yang berwudu sempurna, lalu dia pergi ke masjid. Mereka gak tahu barang siapa itu apa. Mereka nganggap barang siapa itu ke motor, mobil, barang, dan siapa. Maka dirubah dalam bahasa isyarat mereka. Bahasa sederhana kepada bahasa mereka. Karena tidak semua bahasa yang kita ucapkan mereka paham. Karena di sini contoh tadi barang siapa, saya rubah. Orang pergi masjid,
Gitu kan, orang pergi masjid, langkah Allah hapus dosa. Pernah paham pun, oh jadi kalau kita datang ke masjid, Allah akan hapus dosa kita. Padahal hasil hadisnya bukan itu. Maka saya buat hadis-hadis. Fadilah itu dibuat dalam bahasa mafhum PR-nya. Gitu. Sehingga mereka paham. Bukan berarti merubah hadis, Bukan. tapi supaya menyampaikannya dipahami. Kan bahkan bahasa mereka. Ya, Dan saya pun datang dulu ke ulama. Tadi ini gimana? Oh boleh. Karena Allah menciptakan bahasa, ada bahasa mereka. Kayak kita pun, contoh, kita datang ke Jepang, pasti kita tidak akan paham selama tidak ada bahasa orang Indonesia. Iya, betul. Sama mereka pun seperti itu. Makasih, Sul. Sama mereka pun. Mereka sudah diciptakan bagi Allah dengan bahasa mereka, bahasa kaumnya. Yaitu apa bahasa kaum mereka? Bahasa isyarat. Iya. Dan bahasa isyarat itu adalah bahasa terakhir nanti kita kelak dikubur sama. Kan tangan gini akan bicara. Allah buktikan hari ini. Bisa bicara, bisa ngobrol. Ini ada kalam-kalam Allah. Batasnya kalam-kalam Allah keluar dari tangan-tangan orang-orang, dari tanah tunarungu. Bah, Abah berarti kan bertemu dulu, tapi kan Abah apakah sebelumnya emang udah punya keahlian untuk Belum. isyarat kan? Pertama itu melihat ketika ada jamaah tunarungu dari Bandung ke Tasik, gerak di Celingga, saya datang ke sana. Ada satu tunarungu nyampaikan satu hadis, saya nggak paham, tapi nangis. Kok mereka bisa nyampaikan satu hadis ini? Gak ngerti saya, tapi hati ini menangis gitu. Ya Allah, ini kenapa? Terus saya bertanya ke teman-teman, dijelasin tunarungu. Ketika datang ke lapangan luar biasa, apa yang mereka bisa betul? Saya datang ke sana, datang teman-teman, bahkan yang ngeri lagi. Itu kan mereka, Allah tahu, gak tahu, ini gak tahu mereka. Allah. Ini yang jadi kekhawatiran. Maka saya berniat langsung ketika itu saya datang ke beres 3 hari, saya datang ke rumah, saya berdoa, insya Allah saya akan terjun di sana gitu. Karena tergerak Melihat seperti itu, karena belum ada yang berkonsentrasi di wilayah agama ke sana. iya, betul. Terkhusus tunarungu itu. Khusus tunarungu. Kenapa harus tunarungu khusus? Beda dengan tunanetra, maaf. Kalau tunanetra dengan normal bisa, dengan anu bisa. Anu tinggal ajak aja mereka ke masjid dengerin karena dia mendengar. Dia bisa bicara, bisa ngambil. Nah, banyak orang-orang tunanetra kan yang hafal Al-Qur'an, pasti kita bisa benarkan kan makhrajul hurufnya, apa bisa dibenarkan tentang lafal-lafalnya. Coba tunarungu cara membetulkan lafalnya gimana? Kok gimana? Gimana? Gak bisa kan tidak bisa ini. Maka mereka itu dengan isyarat mereka. Karena kata guru saya itu, mereka itu keluarnya itu dengan isyarat mereka, seperti mereka mengucapkannya itu dengan isyarat mereka. Karena itu sudah bahasa yang Allah berikan pada mereka. Nah, itu yang tergugahnya seperti itu, saya melihat mereka seperti itu, dan belum ada tempat khusus belajar mereka untuk agama. Itu yang yang menjadi kerisauan saya. Kalau anak-anak saya dari mulai lahir, coba. Mulai lahir sudah dikenalkan tentang asma Allah. Mulai adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah masuk perkara-perkara yang ada dalam hati itu. Perkara yang penting itu agama, berupa asma Allah. Coba mereka mulai lahir. Sampai ketemu dengan saya, baru mereka bisa ngucapin syahadat. Jadi kebanyakan mereka gak pernah ngucapin syahadat, gak tahu apa itu. Tapi berapa lama Abah belajar bahasa isyarat? Kalau belajar itu mudah sebenarnya. Gitu. Mudah sebenarnya, yang paling sulit itu adalah mahabbah, kecintaan. Banyak harus belajar sabarnya, ikhlasnya itu. Jadi nggak bisa dibayangkan atau bisa ditulis secara ini, karena harus real dicoba gitu. Kemana Abah belajar ini, kemana nih? Ya itu mah kita keluar kota atau saya di Tasik apa ada dulu. Sekolah khusus? Enggak, saya di Tasik, ada teman-teman. Terus ketika itu saya datang ke Bandung, ke teman-teman saya yang udah konsentrasi lama. Itu pertama yang memikirkan mereka tentang tunarungu itu di jamaah yang mereka anggap itu mereka jamaah urus. Nah, itu di orang-orang Pakistan datang ke Tasik, ke Indonesia tahun 2007 baru itu. Baru mereka ke sana. Nah, ke Indonesia itu ke Tasik itu nggak salah di tahun 2019 datang. Kian mereka seperti itu. Kamu atas ya majelis-majelis khusus mereka, majelis ta'lim yang sederhana-sederhana mereka. Saya hari ini punya harapan, punya pada Allah dengan adanya madrasah, mudah-mudahan ingin ada keluar dari madrasah saya itu generasi-generasi dari tunarungu yang paham agama, ustadznya lah. Ketika mereka wudu, mereka tahu rukun wudunya ada berapa, yang membatalkannya ada berapa, sehingga mereka bisa menyampaikan lagi pada teman-temannya. Nah, ini penting mereka ciptakan hari ini.
Sekarang saya mungkin tidak akan pernah lama hidup ini, tapi harus menciptakan generasi yang ada. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Sama seperti hanya hari ini kita memikirkan orang-orang rumah untuk ada ulama, ada ahli fikih, ada ahli ini. Mungkin di golongan tunarungu tidak seperti ini. Minimal mereka sholat tahu dari siapa yang diperintahkannya, rukunnya. Minimal kata ulama saya pernah datang, cukup yang membatalkan atau dan rukunnya yang wajib. Seperti itu mereka. Nah itu yang keinginan saya kepada Allah hari ini, itu harus membuat madrasah itu seperti, walaupun harus tertatih-tatih. Karena ada yang datang ke madrasah saya tidak bisa isyarat, ajarkan dulu sedikit Sama demi sedikit, sama sekali. Maka teknisnya itu saya, kalaupun mereka tidak bisa bahasa isyarat, saya tetap mereka berbicara dengan saya dengan bahasa isyarat. Yang kedua, saya sampaikan bahasa agama itu dalam hadis-hadis fadilah. Mudah-mudahan nur cahaya hadis Rasulullah itu bisa masuk ke dalam mereka. Dan ternyata subhanallah ada teman tunarungu yang tidak bisa berisyarat karena dia sering datang gitu kan ya, mendengarkan hadis-hadis. Pada akhirnya Allah mudahkan dia untuk bicara, bisa berkomunikasi bahasa agama. Ketika sudah bisa bahasa agama, bahasa sehari-hari insya Allah mereka bisa. Karena lebih mudah bahasa sehari-hari sebenarnya. Terus kedua, bahasa dunia itu tidak dipelajari pun mereka bisa. Ada teman saya tunarungu dari Kawalo tuh, pernah saya datang. Dia tidak bisa isyarat, tapi subhanallah dia bisa bekerja, bisa menghasilkan uang, punya motor 2, HP bagus. Tapi bab agama tidak Allah akan berikan selama tidak ada usaha. Nah itu yang ngerinya itu. Berarti Abah udah berapa tahun nih di konsentrasi di pertama di kalau terjun di tunarungu tahun 2019. Kalau madrasahnya itu sebenarnya sudah hampir lama, cuma berpindah-pindah, saya belum punya tempat. Pindah-pindah di rumah kadang-kadang ke rumah teman-teman, siap gak menerima, siap kita buat taklim. Minggu nanti dulu itu sebulan sekali ngumpul, ajak teman-teman tunarungu, kita ngobrol, makan dulu, gak langsung kan ya, diajak khidmat dia makan dulu biar dia datang. Sebulan lagi di mana sebelum. Pada akhirnya karena pindah-pindah, mungkin takutnya mereka pun jadi jenuh habis pindah-pindah. Betul. Maka alhamdulillah saya mencari tempat, walaupun masih ngontrak, tapi minimal setahun 2 tahun bisa netap di sana dulu. Teman sebelum mungkin ada cita-cita itu, saya ingin ada pondok tunarungu. Sudah pernah dibuka, ingin ada pondok tunarungu generasi mereka. Terus alhamdulillah sekarang mungkin diawali dulu madrasah. Sekarang ada di Pondok Karisma Regensi yang dekat Transmart itu. Di Blok C2. Di sana ada madrasah khusus tunarungu untuk belajar. Pembelajarannya itu dari hari Selasa sampai hari Jumat itu untuk usia sekolah. Usia sekolah, mulai SD, SMP, TK, itu di sana belajar. Apa pembelajaran yang saya sampaikan? Pertama, saya ajarkan mereka Quran isyarat. Yang kedua, hadis-hadis fadilah. Yang ketiga mereka diajarkan tentang fikih sederhana, ya. Terus cerita sahabat. Nah, saya ceritakan cerita sahabat. Terus mereka diajar juga yang penting adalah tauhid. Ketika mereka datang, mereka itu semua saya suruh mengucapkan kalimat syahadat. Mudah-mudahan jadi saksi mereka, walaupun mereka belum paham. Jadi saya kalau ketemu dengan tunarungu, dia tidak bisa isyarat. Pertama saya mengajari mereka adalah bagaimana mereka bisa ucapan syahadat isyarat. Nah itu. Mudah-mudahan yang ucapan syahadat ini jadi saksi di hadapan Allah bahwa mereka sudah pernah mengucapkan dengan ucapan mereka kalimat Allah dan Rasulnya. Itu aja. Mudah-mudahan kelak ketika mereka tidak datang pun mudah-mudahan jadi saksi mereka. Karena ada janji Allah dan Rasulnya, siapa yang pernah mengucapkan kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga walaupun harus dicuci dulu. Tapi mereka kapan mengucapkannya? Iya betul. Kita kan pernah dengan bahasa mereka. Mereka nggak tahu. Ya, Abah mengelolanya sendiri apa ada ustadz yang lain membantu? Kalau sampai sekarang saya dikelola oleh sama istri saya duaan, ngajar sama duaan, gantian berdua. Oh berarti istri juga bisa bahasa? Alhamdulillah istri bisa diajari sekarang. Alhamdulillah. Kalau istri nggak bisa repot. Karena belum ada yang konsen. Konsen ke sana. Tapi di Tasik ada nggak madrasah tunarungu yang lain? Belum, sebenarnya kalau saya melihat sementara ini belum ada untuk yang belajar khusus kepada agama belum. Belum ada secara general belum menemukan kata orang-orang tua, dan bahkan mungkin untuk di daerah Jawa Barat baru beberapa
tempat gitu. Belum Madrasah itu. madrasah untuk dinia aja yang kecil aja itu belum ada. Beda dengan kita kan banyak, di satu kampung aja ada 4 ada 5 dinia. Iya, Coba betul. tunarungu. Yang saya kekhawatiran ini, nah sekarang alhamdulillah mereka itu ketika mau menanyakan tentang agama mereka datang ke madrasah saya. Ada yang malam datang nanyain. Tanya, Tad, saya mau nanya bahasa normalnya gitu. Ya, betul. Nanya gitu kan. Kalau naik mobil gimana, ada mau bahasa adabnya gimana biar saya selamat, tanyain. Ada juga yang nanyain, kalau saya udah nikah gimana, boleh gak begini gini. Nah, itu artinya Dijelasin. kan senang itu saya, yalah senang mereka datang di tempat untuk menyanyikan walaupun saya. Dan saya pun ketika menjelaskan tentang adab, tauhid, fikih, saya datang dulu ke ulama. Dan saya ingin menyampaikan tentang adab-adab rumah. Ada gak dalam kitab ini, saya minta, biar buka kitabnya. Nah, setelah itu baru saya isyaratkan bahasa isyarat. Untuk menyampaikan. Untuk menyampaikan pada mereka. Supaya mengerti kan. Sehingga mereka itu saya berikan itu, saya tanya dulu ke ulama. Oh, iya. Karena saya bagi jembatan pada mereka. Betul. Alhamdulillah, saya pun belajar, saya bukan guru tapi berkhidmat pada mereka. Saya khodim, bukan guru. Berkhodim pada mereka berani. Nah itu mungkin mulainya. Kalau misalkan tadi Abah bilang kan tempatnya itu pindah-pindah. Nah. Itu untuk mengakomodirnya berangkatnya gimana itu? Apa dijemput satu-satu? Kalau yang biasanya itu beda-beda. Ada yang korban sendiri datang. Ada yang mungkin saya ingin belajar tapi gak punya ongkos, saya ongkosin mereka. Oh gitu. Ada yang dikasih tahu sekarang lokasinya di mana gitu. Kosongan di sini. Gitu. Saya gak punya, kirim Anda udah aja naik mobil, nanti saya pas datang ke madrasah saya ganti. Ada yang dijemput. Enggak diantar sama orang tuanya. Kan orang tuanya sudah tahu tuh mau mengaji. Ya, ada yang dari orang tua, ada yang tidak. Ada yang tuanya mengizinkan aja. Karena juga kebanyakan dari saya mungkin sedatang ada tunarungu yang tidak punya orang tuanya, ada berbagai hal. Ya seperti itulah. Yang penting bagi saya, mereka sudah datang, satu kebahagiaan luar biasa bagi saya itu. Kalaupun harus ganti dengan ongkosnya nggak jadi persoalan bagi saya, karena kedatangan mereka adalah kedatangan yang luar biasa. Rahmatnya Allah itu. Satu tunarungu pun saya layani mereka untuk belajar agama. Nah itu mungkin bahagia kami. Dan kamu sediakan khidmat bagi mereka makan, bagi mereka. Selama ini emang kita mengelola dengan istri saya. Semuanya. Dengan biaya sendiri. Untuk biaya alhamdulillah mungkin dari pribadi dengan dari gaji mungkin. Atur seperti itu alhamdulillah. Di madrasah saya ada program sudah berjalan itu, ada program diniyah TK yang usia sekolah Selasa sampai dengan hari Jumat dari jam 1 sampai asar. Terus ada juga majelis taklim hari Ahad, yang sudah nikah, yang sudah keluar itu ada majelis taklim. Nah, materinya sudah disiapkan, kurikulumnya sudah siapin materinya, dan ini pun sudah disiapkan. Terus ada majelis malam, jadi saya mengajarkan pada mereka itu nanti mondok di madrasah saya selama 1 hari, mulai contohnya Sabtu sore sampai Minggu Ahad zuhur. Targetannya apa? Agar mereka bisa belajar sama-sama dengan istri dan suaminya. Bagaimana menghidupkan agama di rumah, bagaimana hak kewajiban seorang istri dengan suami, betul. Mengenakan terus yang paling diajarkan tentang fikih yang paling ini teranghen, mandi wajib itu yang paling penting karena sering dilakukan. Ini perlu. Nah ini materi sudah disusun 1 hari dia ketemu. Terus cara masak gimana? Karena ada yang turunan sama kita belajarkan masak. Adabnya seperti apa masak, masuk WC seperti apa adabnya mereka. Saya ada lebih banyak mengajarkan pada mereka adab keluar rumah apa seperti itu. Alhamdulillah. Langsung hari takin kita amalkan dengan mereka. Pulang mudah-mudahan mereka membawa rahmat di rumah-rumahnya itu. Kayak itu. Senang mereka itu kemarin tuh ada 14 orang. Kalau total yang ikut yang ada di madrasah gitu. Yang kalau yang datang tuh yang di data saya itu ya ada sekitar 50 orang. 50 yang orang datang dibagi-bagi, ada yang diniyah, ada yang majelis malam. Oh, total keseluruhan. Nah, juga saya membuat satu lembaga di bawah madrasah itu adalah berupa karya rumah sunyi. Apa itu maksudnya? Saya berpikir pada mereka itu juga sulit bekerja. Banyak kan mereka bekerja di Parias. Nah, saya sering kepada mereka, dengan kekurangan jangan sampai menjadi belas kasihan orang lain dan jangan menjadikan satu
dengan kekurangan ini sehingga orang jadi belasan. Tapi kamu bisa dengan seperti ini, kamu bisa berbagi, bukan hanya untuk bisa dibagi. Nah, itu maka dibuatnya karya pelatihan sederhana mereka. Ada yang jadi OB. Alhamdulillah mereka sudah ada pekerja di OB. Ada yang juga mandiri menjahit Di rumah. di rumah mereka dikasih cari mungkin ada yang datang bisa gak kerja sama ini untuk mereka, nggak bukan untuk saya. Mereka kenapa mereka bisa bekerja, saya antarkan cuma satu target saya target kamu bekerja tapi luangkan waktu belajar agama. Nah itu sehingga ketika saya kasih pekerjaan syaratnya satu, luangkan waktu untuk belajar agama, itu saja saya. Nah maka mereka alhamdulillah luangkan waktu hari minggunya datang. Kalau yang belum rumah tangga, luangkan waktu 3 hari untuk mondok di saya, untuk belajar agama. Pertama kepentingannya penting bagi saya karena kita sama-sama. Berarti sekarang itu udah mulai berangkat dari kesadaran mereka sendiri ya? Udah tahu jadwal gitu? Sudah jadwal. Sekarang jadwalnya mengaji hari Minggu jam 9 mereka sudah datang jam 10, ada yang 11, penting lah. Gak selama ada yang sudah tergantung mereka, tapi mereka sudah tahu harinya hari Ahad untuk yang ini. Ini hanya tahu, malamnya tahu. Insyaallah kedepannya saya ingin membuat itu majelis kopi bagi mereka. Jadi mereka yang sibuk bekerja. Majelis kopi. Malam tunarungu ngobrol agama. Ngobrol agama. Kalau kan sekarang banyak ngopi, sekarang saya teman-teman turun. Jadi mereka ingin dilibatkan bahwa mereka itu sama juga. Itu mereka ingin ada kumpulan seperti itu. Tapi bagaimana kumpulan ini diramu dengan adanya pembahasan. Contoh bahas tentang masalah tauhid. Sederhana mereka. Dan mudah sebenarnya. Kopi dulu, setelah itu ringan, ada yang ngerokok. Kopi apa-apa yang penting mereka. Sehingga mereka tahu ada tempat untuk beristirahat dan mendengarkan agama. Itu. Susah enggak lah? Kan kalau mengajarkan itu nggak berisik itu jelas ya. Nggak berisik kan. Cuma maksudnya tuh susah nggak cara memperingatkan muridnya kalau ada yang nggak fokus memperhatikan. Kalau misalkan maaf kalau kayak saya sama teman-teman misal kalau berisik, diam. Nah itu ke murid abah yang di Madrasah Tunarungu ini gimana? Sebenarnya apakah semua terfokus kalau abah menyampaikan enggak juga sebenarnya, mereka juga ada ajaran misalnya. Ada yang mungkin seperti orang normal mereka, tapi ya kita perlu ya itu tadi bahwa isyarat itu mudah, cuma yang sulit itu adalah kesabaran, keikhlasan, mahabbah sebenarnya. Mahabbah itu kecintaan. Ketika kita berangkat kecintaannya dari niatnya apa gitu. Kalau kita niatnya sebenarnya saya mengajar mereka itu sebenarnya bukan untuk mereka, untuk saya. Untuk saya sebenarnya mempersiapkan diri saya mudah-mudahan jadi jembatan saya di akhirat. Amin. Sebenarnya itu sebenarnya enggak ada lagi tujuan. Adapun mereka datang ke madrasah saya, itu hidayah Allah. Saya nggak bisa menggerakkan mereka, saya nggak bisa merubah mereka. Tapi Allah memberikan jembatan bagi saya untuk menyampaikan pada mereka. Nah itu mungkin. Bagaimana cara merikatan mereka? Ya dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Kalau mereka ada yang laut, kita datangi mereka dengan kasih sayang. Itu kan dengan kasih sayang, keikhlasan bagi mereka. Ya gitu. Duduk lagi kemana biar sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, mereka sudah lelah ini kita biarin aja mereka istirahat dulu, sekarang istirahat 5 menit. Ya, saya siapkan di rumah cari minumannya, makanan ringannya biar mereka enggak keluar makan di sini bebarengan. Saya siapin mereka. Yang penting mereka bisa belajar. Alhamdulillah. Itu sebenarnya. Dengan tujuan yang baik sekali mengenalkan agama mungkin ya, khususnya ke murid-murid abah. Bisa dipanggil santri juga mungkin ya, dengan santri yang istimewa gitu kan di Madrasah Tunarungu ini. Bisa nggak menyampaikan ke pemirsa untuk apa ya, lebih jauh mengenal agama itu seperti apa, tapi menggunakan bahasa isyarat. Insyaallah mungkin. Coba salah satunya mungkin dakwah dengan bahasa isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bersyukur pada Allah. Sekarang kita semua bisa dikumpulkan sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ya kopi hari ini sih. Ya. Ini punya teman saya namanya Asep. Sini dia bos kopi di Tasik sekarang. Tasik. Alhamdulillah dulu pernah ya
satu kuliah. Nah, sama-sama saya sama Yadi di sini. Alhamdulillah Allah temukan lagi. Mudah-mudahan tempat ini Allah berikan keberkahan. Amin. Untuk teman-teman tunarungu ya, datang ke madrasah ya, madrasah Asabiqunal Awalun untuk belajar agama. Insya Allah nanti diajari, dikenalkan Allah, dikenalkan Nabi Muhammad SAW, cerita sahabat, bagaimana kita hidup ikut contoh Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita sholat ikut contoh Nabi Muhammad SAW seperti apa. Karena apa? Kalau kita bisa hidup seperti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan bahagia dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebahagiaan ya, kesuksesan ya, dunia akhirat itu ada dalam amal agama yang sempurna seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Kalau kita bisa amalkan agama, walaupun kita semua miskin ya, hartanya sedikit, tapi mau amalkan agama, mau norma, tunarungu, pasti kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sekarang mungkin teman-teman tunarungu sulit cari tempat untuk belajar agama. Alhamdulillah sekarang Allah sudah memberikan satu ya keberkahan, tempat di Tasik ada tempat khusus untuk belajar agama. Datang ya untuk belajar agama penting karena kita semua pasti akan mati. Asal masuk kubur ketemu dengan malaikat Jibril, malaikat ditanya bagaimana kehidupan di dunia kita semua. Teman-teman tetap harus kuat, ada ikhtiar untuk belajar ya. Kerja terus niat untuk ibadah kepada Allah, tapi tetap harus belajar agama. Karena apa? Ya, harus tahu ilmunya. Nah, untuk tahu ilmu harus ada tempat untuk belajar agama, ada usaha. Baru Allah akan berikan kepahaman mengamalkan agama. Insya Allah. Contoh satu hadis dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Contoh dari sahabat Utsman meriwayatkan Nabi Muhammad SAW sabda mampu, orang mati yakin Allah satu pasti masuk surga. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan satu hal yang mau saya adalah bagaimana ya teman-teman tunarungu tidak boleh mati tidak kenal Allah dan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Terima kasih teman-teman, itulah ceramah dari Ustadz Yadi yang sekaligus menutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan nanti kan Abah juga punya channel YouTube juga kan? Insya Allah ada. Nah itu kan nanti bisa bareng-bareng sama Pak Asep gitu kan? Ya. Itu apa artinya Pak? Terjemahkan anu non aduh itu bisa diterjemahkan. Oh gitu. Kirain saya jawab. Oh gitu. Jadi kita jawab tadi diterjemahkan gitu. Oh gitu. Terima kasih, Bang. Bisi aya teman-teman tunarungu dengar teu naon itu teh gitu hari diisyaratkeun mah mudah-mudahan bisa paham anu keur diobrolkeun teh naon itu. Iya betul. Menarik juga, Bang. Ternyata banyak belajar juga saya. Karena apa? Karena dengan datangnya Ustadz Yadi ini konten saya ini bisa ditonton juga, bisa dipahami juga oleh teman-teman yang maaf mungkin ada keistimewaan yaitu tunarungu, jadi bisa memahami apa yang disampaikan. Alhamdulillah saya juga banyak belajar, bisa bersilaturahmi dengan Ustadz Yadi. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat, bisa memberikan jalan untuk niat baik Abah Yadi tadi dengan membuka madrasah tunarungu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Ustadz Yadi yang sudah hadir malam ini bersilaturahmi di Kopi Remedial. Juga kami membuka pintu juga siapa yang mau ikut ngopi di sini, apalagi tadi Abah punya program yaitu ngopi malam gitu kan bersama santri-santri yang tunarungu, silahkan kami terbuka. Terima kasih, saya tutup acara ini. Sekali lagi mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.